Stop dan hentikan bayar tagihan pinjaman online kalian jika sampai hal ini terjadi pada kalian. Ya, situasi di mana kondisi kalian diharuskan untuk membayar pinjaman online, namun kalian mengalami sesuatu yang mungkin menurut saya ini tidak masuk akal dan juga kalian harus hentikan saat itu juga untuk membayar tagihan pinjaman online kalian. Oke. Karena maraknya penipuan saat ini, ketika kalian dihubungin DC dan memang DC-nya itu tidak menyebutkan nama pinjolnya, terus kemudian DC itu memberikan nomor virtual account atau memberikan, ya intinya adalah meminta tarif bayaran. Nah, itu kalian harus hentikan, jangan mau bayar pinjaman online kalian, jangan mau bayar tagihan kalian, karena kalian harus bayar sesuai dengan yang ada di aplikasi pinjol kalian saja. Nah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana jika kalian ingin bayar tapi di aplikasi tersebut nggak ada datanya? Nah, ya udah nggak usah dibayar kalau kayak gitu, ya. Jadi sebisa mungkin kalian harus mengkonfirmasi bahwa itu beneran pinjol aslinya. Jangan sampai karena hanya data kalian tersebar, maka ada yang mengaku-ngaku dan kalian bayar ke dia, maka uang kalian hilang dan utang kalian masih tidak berkurang. Ya, itu adalah salah satu contoh kenapa alasan kalian harus stop berhenti untuk bayar tagihan pinjol kalian. Nah, yang kedua, kondisi di mana kalian dipaksa untuk mencari dana talangan, mencari gali lubang tutup lubang. Nah, itu adalah kondisi di mana kalian harus benar-benar memutuskan untuk nggak usah aja bayar pinjaman online kalian. Stop di situ. Ya, lebih baik kalian tidak bayar sama sekali saat itu juga dibandingkan kalian harus dipaksa minjem keluarga, dipaksa untuk minjem pinjol yang lain, tujuannya untuk membayar tagihan di pinjol sebelumnya. Saya sarankan kepada kalian jika memang dalam posisi gagal bayar dan tidak punya uang untuk membayar, lebih baik kalian bermasalah di satu pinjol aja. Galbaikan aja, nggak usah dibayar pinjol itu. Ya, sehingga kedepannya kalian cuman fokus di satu pinjol itu aja. Ketika kalian data tersebar, melakukan kerugian-kerugian yang disebabkan oleh pinjol yang nakal tersebut, kalian sudah tahu jelas bahwa pelakunya adalah si pinjol A itu tuh, ya itu adalah pelaku utama. Nah, itu kan enak, kalian bisa tahu. Kalau kalian bermasalah dengan banyak pinjol, ya kalian akan sulit. Ketika kalian data privasi kalian dilanggar, penyebaran data dilanggar, kalian akan sulit siapa nih yang melakukannya. Nah, itu tidak akan bisa ketemu dan kalian tidak bisa menuduh satu atau dua pinjol lainnya. Oke? Nah, selanjutnya, kondisi ini juga didukung jika teman-teman memang mendapatkan kerugian-kerugian dari DC, data disebar udah jelas-jelas kontak kalian itu disebar ke orang, kalian itu difitnah. Nah, sebaiknya kalian hentikan aja pembayaran hutang kalian. Karena percuma, kalian kalau tidak bisa melunasi secara langsung, tetap bakal akan diteror. Ya rugi kan, kalian sudah difitnah, dihina, kalian malah bayar sebagian yang mana itu juga bayar paling cuma untuk bunganya aja. Ini tidak saya sarankan. Sebaiknya kalian selesaikan dulu permasalahannya. Kalau memang kalian difitnah dan datanya disebar di pinjol, kalian laporkan, kalian kirim surat pembaca, kalian laporkan ke OJK sampai semuanya clear dan mereka minta maaf. Baru kalian bisa membayar hutang kalian. Karena ya gimana ya, kalian kan nggak bayar hutang bukan berarti kemauan kalian. Karena memang kondisi kalian yang tidak memungkinkan untuk bisa membayar hutang tersebut. Jadi jangan sampai hal seperti ini akan memicu kalian, akan membuat kalian putus asa dan akan membuat kalian terpuruk. Karena kalian harus memaksa membayar padahal belum ada uangnya. Namun kalian harus meminjam sana sini dan sampai mengorbankan kehidupan kalian. Ya, kita tahu memang itu kewajiban kita untuk membayar hutang. Tapi kalau urusannya seperti ini, tenang aja, untuk masalah hukum dan pinjol legal itu sudah diatur oleh OJK dan diatur oleh pemerintah sehingga ini bukan urusan pidana. Kalian tidak akan melanggar hukum secara pidana, tapi mungkin perdata. Dimana kalau perdata itu tidak seberat yang kalian bayangkan. Kalau kalian tidak bisa bayar, ya minta waktu untuk bisa mengumpulkan uang untuk membayar semuanya. Oke, semoga ini bisa memberikan kalian pencerahan. Semoga ini bisa membuat teman-teman yang saat ini sedang panik, galau dan gak bisa bayar pinjol bisa sedikit lebih tenang karena pada dasarnya kalian ini hanya berurusan dengan perdata loh, bukan pidana yang sampai masuk penjara. Dan itu pun kemungkinan kecil sekali kalian akan masuk ke pengadilan atau digugat secara hukum secara resmi. Paling cuman ditakut-takutin aja. Ya, intinya niatkan dalam hati kalian untuk melunasi. Intinya niatkan dan berdoa agar teman-teman bisa mendapatkan banyak rezeki untuk melunasinya. Maka insya Allah semuanya akan dimudahkan. Ya, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.